Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta rahmatnya hingga kita dapat berjumpa melalui video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Saya Fahim Fauzan Al-Rashid. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai syariat ibadah yang merupakan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah pendidikan agama Islam dan etika. Sebelum kita masuk ke macam-macam syariat ibadah yang ada dalam Islam, kita harus tahu apa itu syariat ibadah itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariat merupakan hukum agama yang mengatur manusia dalam hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan manusia-manusia yang lainnya dan juga lingkungan yang berada di sekitarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan ibadah merupakan tindakan seseorang yang menunjukkan baktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga apabila kita simpulkan, syariat ibadah berarti hukum atau ketentuan atau mungkin tata cara untuk manusia dalam hal beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mempelajari syariat-syariat ibadah, insya Allah ibadah yang kita laksanakan akan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat ibadah yang pertama yakni bertoharoh. Apakah ada yang tidak tahu apa arti bertoharoh? Bertoharoh secara bahasa artinya membersihkan atau bersuci, sedangkan secara istilah berarti usaha atau tindakan yang kita lakukan untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang menghalangi kesahan dari ibadah yang kita jalani. Contohnya seperti najis ataupun hadas. Dalam Islam, bertoharoh dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yakni berwudu. Wudu secara bahasa yakni bersih, dan secara istilah adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci lagi menyucikan dengan rukun tertentu. Lalu yang kedua yakni tayamum. Tayamum merupakan berwudu tapi menggunakan debu. Maksudnya apa? Maksudnya tayamum itu dilakukan apabila air yang berada di lingkungan kita itu terbatas atau mungkin tidak ada. Jadi sebagai alternatif dari berwudu kita dapat melakukan tayamum. Lalu yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi wajib dilakukan apabila kita berada dalam kondisi junub. Lalu kita pindah ke syariat ibadah yang kedua, yakni sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, dan secara istilah berarti rangkaian perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan urutan tertentu. Berdasarkan hukumnya, sholat dibagi menjadi 2, yakni sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib merupakan sholat yang bila dikerjakan akan bernilai pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Contohnya adalah sholat lima waktu dan sholat Jumat untuk jemaah laki-laki. Lalu ada sholat sunnah yang berarti kalau misalnya dikerjakan akan bernilai pahala, dan apabila ditinggalkan maka yang meninggalkannya akan merugi. Contohnya yakni sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat witir, sholat rawatib, sholat gerhana, dan masih banyak lagi yang merupakan sholat sunnah. Lalu ada syariat ibadah yang ketiga, yakni berpuasa. Berpuasa secara bahasa berarti menahan, dan secara istilah yakni menahan diri dari rasa lapar, haus, ataupun keinginan-keinginan diri untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu fajar hingga waktu maghrib. Pembagian puasa dibagi menjadi 3, yakni ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan puasa haram. Nah, puasa yang wajib adalah puasa ya seperti namanya, kalau dilaksanakan akan bernilai pahala, dan bila ditinggalkan akan bernilai dosa. Contohnya adalah puasa di bulan Ramadan. Itu tadi adalah syariat-syariat ibadah yang ada dalam agama Islam. Semoga dengan kita mempelajarinya, kita dapat memperbaiki ibadah-ibadah kita yang dilaksanakan agar menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat untuk penonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.